apa sih yang orang ini paling banyak cari? Apakah itu fat loss atau apa pengalaman Bapak? Berdasarkan histori Herbalife pun penemunya Mark Hughes itu menemukan Herbalife gara-gara ibunya meninggal makan pil-pil diet. Ibunya bintang film Hollywood. Jadi dia mendedikasikan dirinya belajar herbology. Jadi dia ke China, dari Amerika, belajar rempah-rempah ke Brazil segala macam. Sampai akhirnya dibawa ke Amerika, dibikin cara praktis yang orang Amerika mau konsumsi. Ya, bentuk, convenient ya powder, kalau orang Amerika disuruh minum rempah-rempahan Cina, jamu-jamuan yang begitu kan nggak terbiasa, belum terbiasa seperti orang Asia. Jadi dia mempelajari bentuklah serat gandum dan pepaya dibentuk kaplet gitu supaya seratnya jadi supaya tablet. Terus ganti makannya dengan protein yang dari soya waktu itu. Jadi awal Herbalife itu memang mendedikasikan diri penemunya Mark Hughes ini untuk lose weight. Produknya 42 tahun yang lalu adalah untuk turun berat badan. Tapi berjalannya waktu, begitu orang udah turun berat badan, pengen bentuknya ganteng, cantik gitu ya. Jadi akhirnya memang kebutuhan sekarang ini 60%-an produk Herbalife sekarang yang terjual di dunia ini adalah udah ke sport nutrition. Nah cuma memang banyak atau produk andalan sport nutritionnya belum masuk di Indonesia. Sedang diuji di lab di BPOM kita disesuaikan dengan kondisi fisik Indonesia. Nah itu jadi dari loose weight produk ke sport nutrition ya. Jadi ini yang sedang harapan saya sih segera masuk di Indonesia. Terus kemudian kita membantu orang-orang yang tadinya turun berat badan kan dia pengen berbentuk nih sekarang. Jadi awal-awal memang 80% orang ke gym itu dari pengen turun berat badan sebetulnya, jadi fat loss lah gitu ya. Jadi 20% yang mau jadi seperti Ade Rai gitu. Ya saya sendiri juga sudah mulai merasa bahwa kebanyakan kardio saya sekarang sudah mulai harus rajin ke BeFit gitu. BeFit weight training ya Pak ya? Iya mumpung ada PT gratis saya. Nah jadi sekarang apa sih yang kita nggak bisa dapat dari YouTube? Ya, jadi kita juga harus dapat pengetahuan dari pelatihan-pelatihan segala macam gitu. Jadi memang nutrisi sangat penting ya untuk mendukung olahraga. Jadi dari turun berat badan kalau nggak di olahraga nanti kita udah turun berat badannya begitu kita tangannya udah berhenti ininya masih dada gitu. Karena udah ada sayapnya. Zaman sekarang dadanya supaya nggak ada ya sayapnya. begini. Ya. Jadi makanya perlu latihan otot. Jadi memang kita sudah concern dari Herbalife Corporate-nya juga udah mulai ke arah sport nutrition. Nah, cuma memang di Amerika sama Eropa sangat booming. Nah, sehingga di Indonesia ini sekarang sudah mulai masuk. Sudah sampai Singapura, sudah sampai Malaysia, bahkan di Malaysia sudah ada protein bar. Nah, terus jadi juga di Malaysia juga sama Singapura ini sudah mulai masuk protein coffee. Jadi 25 gram per serving itu. Jadi berupa saset udah coffee asli gitu ya, cuma memang udah ada protein di dalamnya gitu. Jadi memang ya kayak Mas Ade bilang gitu. Jadi teknologi makin mendekati ke kebutuhan orang akan nutrisi. Betul. Ya supaya praktis ya. Ya sama seperti saya juga dulu zaman awal-awal ya itu pokoknya makanan itu kurangi karbo, kurangi seratnya tambahkan segala macam karena memang apalagi kita di usia saya kalau beliau adalah adik Rai, saya kakak Rai. Saya Mas Ade 52, saya 57 loh ya. Jadi artinya saya juga tepuk tangan nih kayak gini 57 masih fit ya. Saya tetap berusaha untuk sehat. Jadi kayak hari ini teman-teman saya ngajakin, bro, ayo hari ini kita mau goes setengah Bali. Jadi
160 kilo balik gitu ya. Jadi kalau full Bali itu mesti nginep di Lovina baru turun lagi. Jadi saya bilang aduh saya diajakin sama adek gitu. Kakak harus nurut gitu ya. Jadi saya harus sharing hari ini. Jadi saya berusaha untuk ngejar hidup sehat dan saya harus menjadi apa yang saya ucapkan bisa saya lakukan gitu. Tepuk tangan dong buat semangatnya Pak Faisal nih, hebat ya. Oke. Bukan cuma jualan ya Mas Ade ya, kalau jualan aja kan cuma kecap nomor 1 terus gitu ya. Sedangkan kitanya sendiri harus menjadi contoh gitu. Jadi Betul, Pak. apalagi kayak saya udah 23 tahun lebih di Herbalife begitu. Kita sambut Pak Faisal, datang didorong kursi roda, kan gak seru gitu. Jadi maksudnya Pak Faisal nih memang bagus ya teman-teman. Jadi nggak cuma ngomong doang tapi kita action juga. Kelihatan dari actionnya Pak Faisal memang dia jalanin habit hidup sehat gitu. Makanya kita semua thank you Pak dan Mas Ade udah inspirasi kita semua ya hari ini. Ya. Gitu. Tapi saya kembali ke edukasi dari Mas Ade, jangan jadi beban. Betul. Saya jadikan ini menjadi memang gaya hidup gitu. Saya pagi bawaannya udah pengen gerak aja. Tadi pagi saya bangun pagi, pasti saya belajar. Artinya saya me time saya adalah jam 5 subuh gitu ya. Saya mulai belajar. Sekarang kan kalau dulu banyak baca gitu ya, sekarang udah ada di YouTube nih. Audio, visual kita lihat dan terus saya ambil catatan, saya catat karena memang apa yang saya pelajari pengen saya bagikan lagi gitu ya. Jadi saya pengen catat-catat gitu. Terus kemudian mulai nih tim dari Surabaya, dari Bifit Surabaya kan pada datang, pada nginep di rumah nih. Mulai satu turun. Saya udah siap celana pendek pakai kaos. Nah, ini Udah ready ya. Iya, Robili ini jagoan main kaki ke atas, kepala di bawah nih, main calisthenics. Jadi dia mulai gini-gini, ayo kita latihan apa? Saya langsung buka, ini saya ada ini, saya ada ini. Ayo kita mainkan. Nah, jadi artinya saya mulai berolahraga, terus ngobrol tadi pagi. Jadi kita kemana nih Rob? Mau sepeda? Ayo sepeda, tapi bentar lagi pada turun. Ah udahlah, kalau sepeda di rumah saya sepeda cuma ada 4 kurang sama mereka ya. Udah kita latihan yang ada dulu dah gitu ya. Pakai ban sus saya latihan perut, sit up. Terus kemudian diajarin push up dengan postur yang benar gitu ya. Didampingi gitu. Jadi supaya didampingi sama gak didampingi. Keringatnya sama tapi dampaknya di dalam tubuh kita beda, otot-ototnya betul gitu ya Mas Ade ya. Ya itulah fungsinya gym dengan orang yang latihan sendiri udah 2 tahun tapi gitu-gitu aja sama orang yang 2 bulan. Oh kok lu posturnya lebih baik karena didampingi tadi. Oke, dan mungkin kalau tadi kita lihat dari Bapak yang jelasin tentang kesehatan tadi ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya kan sebuah syarat ya Mas Ade. Kalau misalnya kita sekarang ke gym tuh sebagai option sebenarnya. Atau kita olahraga tuh option. Karena kita tuh bukan cara pikirnya seperti gosok gigi tadi. Itu kan sebenarnya cuma merubah cara pola pikir kita kan. Kita kenapa gosok gigi tiap hari? Supaya kita tetap fresh breath, kita memang sudah keharusan. Padahal untuk membersihkan dalam di tubuh kita ini kan suatu keharusan yang memang lebih syarat lagi, itu yang kita mungkin salah cara pikir mungkin ya Mas ya. Oke, mungkin sekarang apa kita bisa ini ada yang mau tanya nih. Ini kita bisa kita ada tanya jawab nih. Jadi teman-teman yang mau nanya mungkin bisa angkat tangan nanti dikasih. Itu yang dari Zumba tuh, Zin kita tuh. Iya. Ada yang nanya nggak nih? Ada yang mau tanya bisa? Oh ya, oke. Silakan ini Masnya. Ini mentor Harley saya nih. Bro Kade nih, dari yang nggak ngerti sampai punya saya. Oke, terima kasih ya sudah diberikan kesempatan. Saya juga senang banget nonton YouTube-nya Mas Ade ya. Jadi kalau mau tidur selalu nonton nih. Yes. Mau tidur. Jadi pertanyaan saya ini, apa tipsnya Mas Ade untuk kita ini mungkin menurunkan kadar lemaknya dan meningkatkan massa ototnya yang dilakukan Mas Ade nih. Nah yang kedua kan saya dulu suka nge-gym nih. Berhubung ada sepeda gitu kan. Jadi nge-gymnya sampai enggak gitu kan. Dan saya punya olahraga yang hobi dan ada komunitasnya bulu tangkis tetap saya. Jadi bulu tangkis 3 kali gitu ya. Terus sepeda. Nah kedengarannya sih dari tadi massa otot naik ini harus nge-gym kayaknya nih. Nah gimana cara nge-manajemenin
kalau memang tiga-tiganya bisa dilakukan atau mungkin harus ada yang dipisahkan, kan olahraga itu juga perlu untuk rest untuk otot nih. Misalnya saya olahraganya badminton di malam. Pagi kan berasa capek nih karena main badminton juga lumayan. Nah itu kan harus istirahat gitu kan. Ah itu aja peranannya, Mas Adi, thank you. Jadwalnya ya, jadwal. Baik, iya baik. Boleh tepuk tangan buat Pak Kadek. Iya, terima kasih. Baik Pak, jadi sekali lagi pertama kembali seperti saya katakan tadi, apa yang udah dilakukan yang baik sebenarnya nggak ada masalah, bagus ya. Kita senang badminton tadi boleh, kita senang misalnya tadi naik sepeda juga nggak ada masalah. Satu hal pokoknya yang mungkin, ya ini mungkin kayak mengutip nasihat Krishna pada Arjuna aja gitu. Salah satunya kan adalah janganlah kamu terperangkap dalam sebuah peran, tapi lupa memahami esensi peran tersebut. Janganlah kamu terperangkap dalam sebuah metode, tapi lupa memahami esensi daripada metode tersebut. Metodenya adalah main badminton, metodenya adalah naik sepeda, metodenya adalah mungkin lari dan sebagainya. Esensinya kan jantung yang sehat. Nah tapi esensinya lupa, main badmintonnya pokoknya saya harus ngalahin dia. Nggak bisa, jangan sampai ini apa, oh nggak bisa, nggak mau ini apa. Saya harus kelilingi Bali, kalau bisa Bali harus kelilingi setiap 2 bulan sekali, saya harus kelilingin terus ini apa. Saya nggak mau rekor saya itu bisa dipecahkan oleh teman saya, ini apa. Kita terperangkap dalam metode, tapi esensinya kelupaan. Nah jadi sama juga hari ini juga sama, yaitu adalah seperti saya katakan tadi, kita terperangkap dalam sebuah metode untuk berlari daripada ketidakterjangkitan akan sebuah infeksi. Tapi dalam proses kita berlari dari sebuah infeksi, sekarang orang-orang yang punya masalah dengan penyakit jantung, punya masalah dengan diabetes, punya masalah nggak kerawat semuanya. Bahkan mau masuk rumah sakit aja pada takut kan semuanya. Akhirnya jadi pada sakit semua di rumah. Jadi kembali lagi cuma itu aja sih pesan saya. Nah itu satu dalam hal soal tadi. Kenapa harus 3 kali misalnya main bulu tangkisnya gitu. Karena esensinya kalau seandainya tadi Bapak 3 kali main bulu tangkis, lalu naik sepedanya sekali, berarti kan itu udah 4 kali sehari olahraganya. Nah dari 4 kali sehari olahraganya itu semuanya kardio. Gitu. Nah saya bilang problemnya sama kita Pak orang tua, begitu umur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas. Kebutuhan olahraganya bukannya di sini, kebanyakan di sini, yaitu adalah apa? Latihan beban. Karena begitu ototnya mengecil, itu pasti problemnya tulangnya rapuh. Makanya dan Bapak terus main bulu tangkis terus, nanti kerapuhannya cedera, pasti yang akan nyetop badminton pasti cedera nanti. Cedera pasti langsung stop. Yang akan nyetop Pak Faisal untuk berhenti, nah itu pasti cedera karena nanti jadi lututnya. Nah sekarang kalau kita latihan beban, bisa gak kita menghindari atau mengurangi cedera itu? Jawabannya bisa. Gitu. Jadi justru malah latihan beban, otot yang menopang kita jadi kuat, maka stres yang terjadi di persendian kita jadi lebih kecil. Nah jadi latihan beban, kalau saya bilang Pak, itu tiap hari sebenarnya. Cuma Bapak boleh pergi ke fitness center, ada pusat kebugaran. Tapi Bapak bilang saya mau di rumah aja. Setiap hari saya sebelum saya naik sepeda atau sebelum saya main badminton, saya squat aja dulu. 10 kali, 1 set, saya 5 set. Baru habis itu saya pergi badminton, lebih bagus lagi. Main badminton, Bapak bilang saya mau main badminton, tapi di sisi lain saya mau make sure saya mau bakar lemak. Tapi yang ada Bapak main badminton, udah capek, tapi kan ditawar, ini Pak, ayo Pak set ketiga, lanjut dong, lanjut kan gitu kan. Bapak ikutan lagi lanjut, tapi Bapak kan udah capek. Bukan bakar lemak dia, bakar apa Pak? Bakar otot, ototnya turun, Bapak anak motor. Motornya Bapak yang tadi kemarin beli 600 cc, sekarang udah tinggal 200 cc. Karena cc-nya turun. Nah cc mobil kita, cc badan kita Pak turun gara-gara kebanyakan kardio. Massa ototnya turun, tulangnya lemah, cederanya hadir. Lemaknya naik Pak. Padahal Bapak tiap hari olahraga. Nah itu makanya orang bilang, kok dia olahraga tapi bentuknya layu. Itu yang sering terjadi gitu. Jadi akhirnya istri yang protes. Bilang. Oke. Ya. Oke, sudah terjawab? Oh iya, Apa? yang satu yang. Ya, betul. Jadi Yang cara dilakukan untuk Mas ototnya naik ya berarti mesti rutin latihan beban. Ya, latihan beban aja. Jadi jawabannya pasti balik-balik ke sana. Dan latihan beban terutama buat orang tua Pak.
Kita misalnya umur 40 tahun ke atas Pak. Paling bagus, otot paling banyak di badan kita ada di mana Bapak tahu gak? Tepat sekali, di kaki. Jadi rajin latihan kaki. Leg day itu penting ya Mas Ade? Leg day. Iya. Dari makannya, proteinnya harus cukup. Nah problemnya kita tiap kali makan, nasi goreng, mie ayam, mie instan, Kerupuk. kue-kuean, kerupuk, hampir sebagian besar makronutrisinya adalah karbohidrat dan lemak. Karbonya olahan, lemaknya olahan, dikombin menjadi satu. Mau mengharapkan Indonesia sehat dan kuat gitu. Ada lagunya lagi, nah seleraku, mampus kan. Lebih lagi kan, jadi ibaratnya, jadi maksud saya kita habisnya sama karbo lagi sama lemak lagi, karbo lagi lemak lagi. Yang kekurangan kita tuh protein. Nah jadi makanya kenapa kebutuhan protein kita semakin tua Pak, semakin besar, semakin tinggi. Tiap kali kita makan kalau bisa minimal 30 gram protein karena dia represent BCAA dan namanya leucine itu thresholdnya kita penuhi 2,5 gram yang tujuannya berhubungan dengan yang namanya signaling secara anabolik. Dia akan bilang badannya, Pak ototnya digedein, ototnya dinaikin. Itu dia ngomong itu yang disebut namanya mTOR. Itu dia bikin itu kasih tahu ke badannya supaya ototnya tumbuh dan berkembang. Itu butuh protein, nggak pria, nggak wanita, nggak tua, nggak muda, nggak miskin, nggak kaya. Ya mungkin miskin nggak bisa gitu ya. Karena makan proteinnya 30 gram gitu. Nah 30 gram protein bisa dapat dari mana? Kalau telur, yang dibuang apanya? Putih atau kuning? Kulitnya yang dibuang. Kulit. Itu jebakan Batman. Jadi putih kuning boleh dimakan dua-duanya Pak, rasionya 1:2 aja. Jadi kalau misalnya Bapak makannya 6, putihnya, kuningnya 3 makan. Itu kalau putihnya aja itu proteinnya 3-6 gram. Tapi kalau putih dan kuning itu bisa sampai sekitar 6-9 ya, 9-10 gram. Jadi kalau Bapak misalnya untuk dapetin 30 gram, berarti Bapak makan antara 3-6 telur itu udah dapetin semua. Kalau putihnya aja berarti 10, 3 kali 10 atau 5 gitu, antara 5-10. Nah jadi protein Bapak dapat dari telur, protein Bapak dapat dari ayam. Boleh gak saya makan pahanya? Boleh, berarti nasinya kurangin. Kalau saya mau makan dadanya, berarti boleh makan sama nasi merah. Nasi merah. Ikan makan sama nasi merah, sama itu jadi low fat dia. Protein tinggi, karbonya medium. Tapi begitu Bapak makan steak, high fat. Jangan masukin karbo. Karbonya steak sama sayur aja. Iya. Boleh gak pakai butter steaknya? Boleh, gak apa-apa. Karbonya salad aja, jangan pakai Thousand Island ya Mbak. Kalau nasi Padang gimana Mas Ade? Oke, next question mungkin. Nah kalau nasi Padang juga sama, nasi Padang kalau harus makan berarti makan dada ayamnya, boleh. Yang suka apa? Ada dada ayam kan, ada dada ayamnya, ada dada ayam bakar, ada dada ayam gulai, ada dada ayam pop. Siapa yang suka pop di sini? Ada ya, oke. Yang gulai siapa? Ada ya? Ada. Yang bakar suka juga ya? Oke, jadi semuanya boleh nggak ada masalah. Jadi dada ayam, mau bakar, mau gulai, mau pop nggak ada masalah. Ambil dada ayamnya sama nasi. Nasi apa boleh buat nasi putih kan? Ya udah makan nasi putih sama dada ayam nggak ada masalah. Seratnya dapatnya dari daun singkong. Jadi ada daun singkong yang rebus sama sambelnya, misalnya sambel hijau, ambil sambelnya aja, cabenya aja hijaunya, kuahnya jangan dimakan. Cabenya aja taruh ambil, kuahnya jangan dimakan. Nasi karena masuk berarti kan karbonya naik. Kalau bisa setengah nasinya boleh setengah. Udah boleh udah makan, belum boleh makan. Tadi kan sukanya apa? Ada yang suka ayam bakar, ada yang suka gulai, ada yang suka ayam pop. Caranya apa? Panggil udanya atau uda ya. Uda tuh mas di Padang panggilnya uda gitu ya. Kalau mbak di Padang panggilnya uni gitu ya. Mbok beli gitu ya. Nah di Padang namanya uda, panggilannya mas. Jadi uda sini bentar saya mau makan ini. Tolong saya minta apa? Minta mangkok sama minta apa? Teh panas tawar. Jadi teh panas tawar ambil, dapat, mangkok dapat, teh panasnya taruh di mangkok. Habis itu tadi suka ayam apa? Gulai ya, ada yang pop ya, ada apa lagi tadi? Ayam bakar ya, semuanya celupin ke dalam itu ya.
celupin dalam, cuci deh itu semua ya. Masa bodoh mau tiga-tiganya mana, kelar, ayamnya udah lean Pak, ya kan? Baru taruh di nasinya, baru makan, ya gitu ya. Jadi semuanya bebas. Boleh yang mana aja. Yang penting nggak boleh dicuci sama teh guarana. Oh itu kayaknya lebih bagus lagi ya Pak ya. Langsung bakar ya Pak. Oke, next question. Thank you so much Makasih, Pak. Pak Ade. Ya. Ada ini, Bill dari Surabaya nih. Oh, sorry, oke. Oke. Ya. Ada 2 tadi. Oh iya. Oh iya, Oh, oke. Ina. Mbaknya duluan Ladies ya. first. Udah Oke, ya, sorry. Terima kasih Mas Ade. Saya Ina, saya anak angkatnya Pak Faisal. Oke Mas Ade, saya mau nanya nih tentang intermittent fasting tadi ya. Yang berhubungan dengan diet pastinya kan. Jadi saya pribadi juga melakukan puasa 30 hari saat Ramadan gitu kan. Jadi saya pernah baca bukunya satu temen dokter juga gitu kan. Jadi dia di situ ada artikel yang bilang bahwa ketika kita puasa itu kita mengistirahatkan sistem pencernaan kita gitu kan. Berarti itu sangat bagus banget karena maksudnya ketika kita tidak melakukan puasa artinya kita tuh setiap hari menzolimi sistem pencernaan kita kan. Nah sekarang kalau misalkan kita melakukan intermittent fasting ini setiap hari gitu kan. Jadi misalkan tadi kata Mas Ade kita misalkan terakhir makannya jam 8 nanti kita makannya itu jam 8 pagi lagi gitu kan. Katakan seperti itu. Oh ya seperti itu ya. Jadi gini yang pengen Ina tanyakan itu apa hubungannya dengan metabolisme yang konon katanya gitu kan. Jadi aku beberapa artikel juga yang aku baca gitu kita setiap 4 jam itu diisi makanan tetapi tanda kutip ya. Jadi ketika mau diet itu kan pasti kita udah mengatur kalori gitu kan. Jadi makanan apa yang kita masukin gitu kan. Nah sementara kalau dalam keadaan kita puasa gitu apa yang terjadi dengan metabolisme kita. Itu sih Mas Ade. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi saya langsung jawab ya Mbak ya. Jadi sekali lagi saya melanjutkan tadi apa yang dikatakan Tia. Pada dasarnya sebenarnya semua diet, pendekatan itu semuanya baik adanya, semuanya sah-sah aja. Kalau ada orang bilang misalnya, oh saya dietnya misalnya kayak tadi kan, saya makan sehari 6 kali, small meals but often. Lalu low carbs atau misalnya high carbs bahkan ya low fats lah gitu. Nah proteinnya tinggi, bagus gak? Jawabannya bagus. Di sisi lain, saya puasa, saya nggak masukin apa itu semuanya, saya ini bagus gak? Jawabannya bagus juga. Nah cuma bagus atau tidak bagusnya adalah tergantung daripada siapa yang menjalaninya. Makanya kenapa there is no such thing as a one size fits all. Ya. Makanya selalu precision and personalized. Nah jadi kalau Mbak misalnya badannya udah langsing, badannya udah ini, Mbak mau pakai cara saya setiap 4 jam saya mau masukin makanan karena saya butuh buat otot saya ini apa. Apalagi teman-teman di sini misalnya ada yang badannya udah fit banget, kadar lemaknya di bawah 10%, bahkan kalau yang cowok, kalau cewek mungkin di bawah 15% gitu atau bahkan di bawah 20%. Boleh gak saya makan yang teratur setiap 4 jam saya masukin protein? Jawabannya boleh. Tapi ceweknya kadar lemaknya di atas 35% atau bahkan 40% dan gemuk. Ototnya dikit. Lalu dia suruh makan 4 kali, 3 kali tiap 3 jam suruh makan. Ya tadi yang saya bilang tadi, kalau dari beratnya yang begitu berat sekali dibandingin dengan dia makannya si Arya makannya Indomie 6 dan teh gelas itu ya otomatis strategi itu masih bisa berlaku. Tapi begitu dia istilahnya sudah nggak melakukan hal itu, dia akan mengalami kesulitan itu gitu. Nah jadi tergantung orangnya aja Mbak. Iya, jadi jawaban saya kalau kadar lemaknya tinggi, menurut saya puasa dan low carbs, paleo diet yang natural alami menurut saya paling bagus. Itu kombinasi 3 itu paling bagus. Jadi puasa juga, lalu low carbs. Kenapa saya bilang low carbs? Kenapa nggak saya bilang keto? Karena kalau keto itu, ketogenics itu ada aturannya. Maksimal 30 gram karbonya. Carbs, ya. Tapi kalau low carbs, bisa sampai 100 gram. Tapi kalau kita udah low carbs tapi kita latihan bebannya tiap hari rajin, kita bisa naik lagi kebutuhan karbonya kita bisa jadi 150 misalnya nggak ada masalah juga. Jadi nggak kenapa-napa juga Mbak. Yang penting kan kita paham aja ngerti karbo
jelek kalau kekurangan, kitanya lemes. Karbo jelek pada saat kelebihan, pada saat akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Jadi gitu aja, ya. Oke, thank you Mbak. Adek, Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bill. Ya, mau tanya kalau weight training itu paling ideal rest day itu 1 minggu berapa kali ya? Weight. Terus yang kedua, kalau protein ada beberapa teman dia kalau minum protein udah pakai soy, udah pakai apa, tetap aja jerawatan. Itu gimana ya kira-kira? Thank you. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau saya jawab yang kedua dulu aja ya. Jadi kembali lagi kan tadi saya katakan, kebanyakan dari kita konsumsi proteinnya kurang. Makanya kita harus konsumsi protein. Prioritas nomor 1, protein harus alami, udah pasti. Alami bisa dapat dari apa? Daging putih, daging merah, benar ya? Nah problemnya daging putih, bukan problem, maksudnya situasinya daging putih kadar lemaknya rendah. Situasinya daging merah kadar lemaknya tinggi. Nah jadi kalau kita konsumsi daging merah kayak kambing, misalnya makan sate kambing, misalnya Bapak makan sate kambing, jangan makan lontongnya. Karena dia udah ada lemaknya, makan kambingnya aja pasti kita juga udah kenyang. Apalagi makannya pakai bumbu kacang. Kadang-kadang di bumbu kacang ada apa coba? Kecap. Ada kecap manis, terus ada apa kandungannya? Gula Jawa. Jadi itu udah karbo. Masa mau ditambahin lagi lontong, tambahin lagi karbo? Sayang. Jadi udah itu aja dikit dicocolin. Jadi persis mirip kayak somai. Somai kalau bumbunya dicocol, kita bumbunya jadi kita nggak habisin. Tapi kalau bumbunya dijadiin satu, kan kita habisin semua. Sayang. Meskipun lemaknya baik ceritanya itu ada lemak, tapi tetap aja lemaknya tinggi. Dan yang lebih parah sebenarnya kalau boleh jujur, kita ngomongin ada yang namanya kalau istilahnya rasio protein dan energi. Nah kalau rasio protein dan energi, kalau peanuts atau kacang itu, masalahnya kacang kandungan lemak, kandungan protein dan kandungan karbonya itu dia tinggi semua. Jadi karbonya tinggi juga. Proteinnya ya cukup, lemaknya juga tinggi juga. Tapi kalau suruh pilih, pasti pilihnya kacang almond. Cuma mana ada gado-gado yang pakai kacang almond, kan begitu ya. Ya kan? Mahal kecuali bikin sendiri, kan kayak gitu ya. Tapi kan namanya juga kita biar tahu aja gitu. Jadi artinya, iya Pak saya udah pakai bumbu kacang. Di bumbu kacang ada ininya, ada gula merahnya. Ya berarti udahlah nggak apa-apa. Jadi proteinnya saya dapetinnya, saya nggak masukin karbo, saya masukinnya itu. Proteinnya dari daging merah. Steak berarti nggak usah pakai nasi, makan steaknya aja udah bagus. Saya mau konsumsi suplementasi boleh aja nggak ada masalah. Tapi suplementasi tantangannya terutama bagi orang yang mau turunin berat badan, problemnya kalau menurut saya nggak boleh kebanyakan juga. Jadi konsumsi suplementasinya kalau bisa mungkin setelah latihan beban oke, karena badannya butuh misalnya. Tapi jangan nggak ada kerjaan minum whey protein, whey protein setiap 3 jam minum whey protein terus. Karena dianggap whey protein itu bagus, tapi beratnya menjadi nggak turun. Karena protein powder apa? Terlepas daripada kebaikan protein powder, tapi protein powder apa coba teman-teman sekalian? Insulinnya naik atau enggak? Tetap naik. Insulin naik berarti ngapain? Gula darahnya berarti kan naik, makanya insulin hadir. Nah kelebihannya itu ditaruh di mana? Ditaruh di lemak lagi. Dan kita nggak mau berlemak gara-gara protein, rugi dong, ya kan gitu. Ya, jadi nomor 1 itu, yang nomor 2 itu, yang nomor 1 tadi apa pertanyaan? Latihan weight. Oke. Yang paling ideal rest day-nya berapa? Saya kasih tahu aja yang gampang gini. Setiap otot kita dia perlu istirahatnya ada yang 24 jam, ada yang 36, ada yang 78. Ini semua teoretis. Karena tergantung daripada masing-masing latihannya kayak apa. Jadi kalau kaki dia bisa sampai up to 72 hours. Atau 48 hours lah atau minimal. Jadi berarti dia 2 hari istirahat. Jadi kalau ada latihan Senin, berarti baru boleh latihan kaki lagi berarti di Kamis. Kan gitu ceritanya. Tapi dengan catatan latihannya apa dulu? Latihan kakinya, oh iya saya leg press juga, saya squat juga, leg extension juga, leg curl juga. Habis itu sisi squat juga, habis itu apalagi ya benar latihannya emang mesti harus baru Kamis. Tapi kalau kita cuma latihannya cuma leg press doang, nggak butuh waktu sampai 72 jam.
24 jam aja juga dia udah siap lagi, besok bisa leg press lagi. Besoknya lagi bisa leg press lagi, bisa leg press lagi. Jadi nggak ada waktu buat ibaratnya istirahat 24 jam, kakinya udah siap lagi. Tangan juga sama, semakin lebih kecil, semakin bisa latihannya lebih dikit lagi. Istirahatnya 24 jam, back lebih gede, 36 jam. Berarti kalau hari ini back, besok istirahat, baru besoknya lagi bisa back lagi. Tapi backnya ngapain? Oh enggak, cuma lat pull down aja 5 set, ya berarti besok udah bisa mulai lagi. Nah jadi makanya saya nggak bisa jawab itu, tapi kira-kira seperti itu. Kapan waktu buat istirahat? Nah saya balikin lagi. Istirahatnya apa? Kalau mau istirahatin kaki, ya besoknya kan nggak latihan kaki istirahat, tapi kan bisa latihan tangan. Tangannya capek, ya istirahat tangan, latihannya kaki. Kakinya latihan. Jadi kesimpulan apa? Ya latihan tiap hari. Nggak ada waktu yang enggak, kenapa enggak. Karena waktu tiap kali kita latihan, kita bilang saya udah latihan capek kemarin. Latihan apa? Latihan yang belum dilatih. Gitu. Atau misalnya kemarin udah latihan ini apa terakhirnya kayak Pak Kade, ya udah saya main badmintonnya hari ini. Ya udah nggak apa-apa kan bisa juga. Jadi kita olahraga tuh harus jadikan kayak gaya hidup kita kayak tiap hari. Kita mandi, kita sikat gigi, kita ini. Ya olahraga ya aktivitas itu aja yang kita lakukan untuk menciptakan kesenangan. Tapi instinktif juga. Begitu, oh kayaknya hari ini capek, saya lemes, ya udah istirahat. Off aja, off day, nggak apa-apa juga. Jadi nggak ada aturan yang harus gimana, saya sih nggak selalu merasa kayak gitu. Cuma mungkin orang kan seneng kan dibikin aturan-aturan. Oke ya, 4 days on, 1 day off, atau 2 days on, 1 day off, lalu 2 days on lagi, 2 days off, lalu apa. Boleh aja, teman-teman boleh bikin kreasi sendiri. Tapi yang tahu kan badan kita. Dan setiap latihan kan nggak selalu harus heavy training. Nah kayak saya misalnya sekali waktu hari Senin, oh saya mau tenaganya besar. Saya latihannya berat, heavy weights. Training to failure, cuma 7 reps doang. Bebannya naik terus, kalau 6 kali aja susah, berarti saya diam di sana. Kalau 12 kali gampang, saya naikin lagi bebannya, Saya bisa bikin strategi kayak gitu. Tapi sekali waktu, saya aduh lagi lemes banget, capek, baru habis seminar, baru habis kerjaan, baru ini. Tapi ada gym nih di depan mata saya. Ya udah deh saya light days aja. Ya udah saya ringan-ringan aja santai. Boleh gak saya high reps misalnya atau setnya yang lebih banyak ya nggak masalah. Gitu. Tapi kalau gitu terus ya saya nggak maju juga kan. Karena parameternya daripada latihan beban kan load, beban. Semakin berat semakin baik. Terlalu berat tidak baik, terlalu ringan nggak baik. Sama kayak tadi kardio Pak. Kelamaan, kejauhan naik sepedanya, main badmintonnya kelamaan, pasti nggak baik. Tapi secukupnya pasti baik gitu. Tapi dipaksain nanti jadi cedera, nggak baik lagi juga Pak. Kayak gitu. Latihan beban persis seperti itu. Ya. Jadi kalau istirahat minimal paling nggak 1-2 hari seminggu boleh lah. Oke. Thank you. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Yes. Oh ya, Bapak Dede dulu, habis itu Bapak yang satu ya. Jadi, ya. Mau minta tipsnya untuk tipikal orang kurus yang mau bulking naikin atau berat badan. berat badan, apakah bisa latihan sehari 2 kali mungkin bisa. pagi untuk lengan dan ini? Kardionya cut aja. Tanpa kardio, jadi untuk weight training aja. Kalau pola makannya apa? Weight trainingnya fokusnya banyak ke otot besar, back sama legs, sama jenis latihan yang dipilih compound movement, jangan kebanyakan isolation movement. Contoh misalnya kayak back berarti banyakin deadlift, banyakin rows, pull ups oke lah nggak ada masalah. Kalau kaki leg press ya ini apa. Kalau tangan chest press ya mungkin kadang-kadang orang kan senangnya kan flies atau yang mana-mana ya bukannya nggak boleh tapi fokus aja ke compound movement. Bisa dibagi 1 hari 2 kali misalnya pagi untuk lengan, sore atau malamnya untuk bagian. Boleh nggak apa-apa. Latihannya juga jangan kebanyakan varian, bebannya aja ditingkatkan. Jadi kardio nggak ini, terus kalau latihan bisa sampai 2 kali sehari, berarti berani makan nasi gitu aja. Jangan takut makan nasi putih. Jadi makan nasi putih sama dada ayam, nasi putih sama ikan, nasi putih sama daging, nasi putih sama tempe, nasi putih sama apa silahkan. Sama telur misalnya, yang gampang aja tuh nasi putih sama telur sama kecap manis udah selesai. Tuh makanan basic saya. Simple, murah lagi ya. Iya, sama rajin latihan kaki. Jadi badan kita kayak Indonesia, jangan fokusnya di Jawa terus dada bicep ya. Yang Kalimantan, yang Papua, yang Nusa Tenggara dilatih gitu. Papua nih gede nih,
Di paha nggak pernah dilatih, itu sekalinya dilatih ternyata wah suaranya banyak di sana. Oke. Terima kasih. Pilkada. Thank you Mas. Mungkin next question. Sama satu lagi saya nambahin Mas Dede. Latihan 2 kali boleh, tapi latihan ya. Jangan otot jarinya yang besar. Otot jempol. Otot jempol. Jempolnya membesar ya, kebanyakan selfie-nya daripada gerakannya. Oke. Oke ya, Masnya bisa mulai ditanyakan. Cek, oke. Terima kasih atas kesempatannya Mas Ade, saya dengan Gus Wid. Saya mau nanya, jadi pengalaman saya di gym biasanya pas nge-gym, jadi udah berapa menit nge-gym tuh malah ngantuk. Jadi kayak merasa ngantuk gitu loh. Itu kenapa ya? Jadi apakah itu reaksi normal atau gimana gitu? Mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga ya. Terus yang kedua, tadi Mas Ade bilang kita bisa puasa misalkan dari jam 9 malam, habis itu jam 9 pagi baru makan kan gitu ya. Jadi apakah tidak berpengaruh terhadap asam lambung atau MAH mungkin bagi orang yang melakukan itu gitu. Jadi biar lebih jelas saja. Terima kasih. Ya, makasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah tidak berpengaruh dengan asam lambung? Jawabannya sama sekali tidak berpengaruh. Yang ada malah puasa malah lebih bagus. Konsep daripada naiknya asam lambung itu disebabkan sebenarnya karena terjadinya ketidakmampuan tubuh untuk menciptakan keasaman. Jadi kalau kita bicara badan untuk mencerna makanan, itu kita butuh 2 hal. Satu yang disebut namanya acid atau asam. Yang kedua yang disebut namanya enzim. Nah jadi enzim akan diaktifasi kalau kita punya tingkat keasaman tertentu. Nah tingkat keasaman kita semakin tinggi, kemampuan kita untuk mencerna makanan akan semakin baik. Nah sebagai contoh paling gampang sederhana teman-teman sekalian. Kalau ludah kita itu berakting sebagai enzim juga. Disebut dengan namanya salivary amylase. Kalau bahasa Inggrisnya disebut saliva. Nah kalau pH-nya ludah kita itu 7. Nah pH 7 adalah pH normal, netral. Itu 7. Jadi kalau kita makan sayur, kita makan buah, hanya cukup dengan enzim yang kita ciptakan melalui ludah kita. Kita bisa mencerna dengan baik. Cuma problemnya ketika kita harus mencerna protein dan lemak, kita butuh tingkat keasaman yang lebih tinggi daripada 7. Jadi kalau 7 tingkat keasamannya 0. Nah berarti kalau dia turun lagi menjadi 6 pH-nya, tingkat keasamannya 10. Turun lagi menjadi 5, tingkat keasamannya 100 lebih asam daripada ludah kita. Nah kalau di lambung kita, kalau manusia sesungguhnya secara cerdas idealnya, dia punya kemampuan untuk menciptakan tingkat keasaman sebanyak kurang lebih hampir 10.000 kali lipat Pak. Yaitu adalah ketika manusia sebenarnya punya kemampuan di antara 2 sampai 3 pH-nya. Dia turunin. Makanya kenapa mau makan yang pH-nya berapa aja tetap aja sama badan akan diturunin pH-nya. Karena badan akan menciptakan tingkat keasaman. Nah kemampuan badan menciptakan tingkat keasaman itu yang disebut namanya HCl, hydrochloric acid. Jadi hydrochloric acid, HCl adalah is the strongest acid in our body. Dia akan ciptain kemampuan tubuh untuk bisa menciptakan keasaman yang tinggi tadi sehingga makanan tadi bisa dicerna dengan optimal. Pernah dengar gak istilah orang zaman dulu, karena orang zaman dulu gak banyak stres ya. Orang zaman dulu kalau jatuh makanan dia makan dari bawah. Dia gak sakit perut, dia gak kenapa-napa. Ada istilahnya apa dia bilang? Belum 5 menit. Belum 5 menit. Bayangin loh makanan jatuh belum 5 menit. Dia tungguin tuh 4 menit 55 detik. Terus baru dia makan. Jadi enggak, dia bilang belum 5 menit dia makan. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa melakukan hal itu? Yuk kita balikin lagi sekarang. Kucing sama anjing. Kucing sama anjing, kita kasih makan suka dari bawah ya, benar ya? Pas kucing anjing kita kasih makan dari bawah, pas kucingnya anjing makan, habis itu dia sakit perut. Aduh sakit perut, kenapa manusia ngasih saya habisnya dari lantai? Enggak, karena kucing sama anjing punya kemampuan apa? Bisa menciptakan pH-nya turun sampai sekitar 1 sampai 2. Ada yang pH-nya bisa sampai bahkan sampai 0 Pak, sampai 1. Itu namanya burung gagak atau vultures. Dead people, dead body dimakan. Dimakan, dia nggak sakit perut.
Anjing makan di makanan di jalanan, di sampah, dia cari-cari di apa. Ada anjing lagi diare, aduh saya lagi diare. Enggak ada, karena dia punya kemampuan. Nah pertanyaan saya, manusia punya kemampuan sedikit di atas anjing dan kucing. Makanya dia bisa menciptakan the strongest acid in our body adalah HCl itu tadi. Di kisaran antara 2 sampai 3 pH-nya. Nah problemnya adalah karena perkembangan zaman kita stres. Kita sibuk, belum kena pestisida, belum kena GMO, belum kena ini, belum kena itu, belum kena rokok, belum kena alkohol dan sebagainya. Kita nggak punya kemampuan menciptakan itu. Akhirnya problemnya adalah apa? Akhirnya terjadi yang namanya naiknya asam lambung. Kenapa asam lambung naik ke esofagus? Ke tempat ininya dia naik ke atas, jadi akhirnya heartburn, panas. Kenapa hal itu terjadi? Akhirnya kita bilang mah dan sebagainya. Karena kita kekurangan keasaman. Nah oleh sebab itu maka yang harus dilakukan adalah kita cari sesuatu yang bantu kita untuk meningkatkan keasaman di tubuh kita. Nah salah satunya kita dapat dari yang namanya fermented food. Fermentasi. Nah salah satu fermentasi yang terbaik adalah kita dapatkan dari namanya cuka apel. Nah jadi cuka apel itu mengandung yang namanya acidic acid gitu. Jadi cuka apel itu dari apel, istilahnya apel murni, apelnya nanti laktosanya dibuang, gulanya habis dibuang. Jadi raw, organic, unfiltered with mother. Jadi benar-benar jadi si cuka apel itu tadi. Nah cuka apel itu kandungan pH-nya itu 3,5. Jadi artinya kurang lebih 5.000 kali tingkat keasaman. Dia mampu menciptakan tingkat keasaman 5.000 kali lebih tinggi daripada ludah kita. Jadi ambil cuka apel, taruh di air, airnya segini misalnya atau setengahnya ini, masukin di air, masukin si cuka apel tadi, diaduk jadi satu, sama beli minum. Kelar minum baru makan, coba lihat, emah atau enggak? Jawabannya pasti enggak. Kenapa? Karena masalahnya kita enggak punya kemampuan itu. Tapi yang salah orang, ini cuka apelnya dia langsung masukin, habis itu baru dia minum, kebakar semuanya. Maksudnya makanya sakit, tambah sakit, jadi dia disalahin cuka apelnya. Karena cuka apelnya harus dilute, harus digabung sama air. Karena kita nggak punya kemampuan, kecuali kalau kaki kita gatel, apa namanya, apa ya, kudis, kurap atau apa gitu ya. Panu atau apa gatel gitu. Nah kita pakai ini tuh, kita apple cider vinegar, itu kan langsung dia mati dia itunya, bakterinya ini apa. Nah kemampuan tubuh untuk membunuh virus, bakteri itu tuh begitu cerdasnya. Makanya kayak saya bilang, kita ini adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Kita ada 6 triliun sel, ada 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus ada di badan tubuh kita. Basically kita adalah kuman yang dibalut oleh kulit. Makhluk kuman yang dibalut oleh kulit, tapi kita hari ini pada takut sama kuman kan semuanya. Nah setiap hari kita dulu, sekarang saya tanya, anak kecil baru waktu dulu lahir, dia ngapain biasanya waktu dia baru belajar jalan? Dia ngapain tangannya? Dia ambil, masukin semuanya. Apa yang dilakukan sama anak kecil itu? Kita orang tuanya, dek kok nggak mau masukin itu? Ya kan paling digituin aja kan? Ada anak kecil tiba-tiba mati gitu, ini apa? Enggak mati, semuanya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia menciptakan apa? Menciptakan yang namanya exchange data dan informasi. Untuk dia ambil kuman yang di luar, dia ketemu sama kuman yang ada di dalam. Disitulah makanya fungsi daripada si, apa ya namanya ya, kalau istilahnya 3 pairs of our tonsils. Apa ya bahasa Indonesia tonsils? Amandel ya atau apa ya? Nah amandel ya Pak ya. Itu adalah the real imunisasi yang sesungguhnya. Jadi kita ciptain itu. Jadi badan kita punya yang namanya chemical defenses, makanya punya detoksifikasi di liver kita, punya ini apa, kita punya tadi kemampuan untuk menciptakan hydrochloric acid sehingga jadi kita makan racun apa sama badannya dihajar sama tadi, they kill virus and bacteria di badan kita loh. Jadi maksud saya justru kondisi hari ini itu makanya kenapa kayak kita itu semuanya harus bijaksana. Nah ini ada satu, ini curhat aja ya nggak apa-apa ya sekedar curhat.